Jadi setiap uang yang keluar dari perbankan itu akadnya pasti pinjam. Meskipun misalnya kita dapat duit tidak dari pinjaman ya seperti saya kan misalnya di kampus. Itu kan dapat duitnya tidak langsung dari perbankan. Tetapi setiap uang yang keluar dari perbankan itu akadnya utang. Makanya kemudian pemerintah itu selalu kan punya utang. Karena setiap menerbitkan uang yang kemudian nanti akan diedarkan itu akadnya utang. Jadi sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat, selama kemudian moneter kita itu berbasis utang, maka negara itu akan selalu berutang, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kita bertemu kembali dalam webinar Akademia Noto Negoro. Eh, Bagi Bapak-Bapak yang baru bergabung pada hari ini, mungkin sedikit saya beritahukan bahwa Akademia Noto Negoro ini didirikan secara maya, ya, secara online. Ya. Jadi waktu itu ada webinar dari Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara tahun 2022 kalau tidak keliru ya. Nah, setelah webinar itu beberapa teman ingin melanjutkan webinar lagi, nah gitu ya. Nah, teman-teman ini kemudian bertemu dalam grup WAG, lalu terbentuklah ini Akademia Noto Negoro ini. Ya. Baik, nah pada malam hari ini webinar kita ini dipicu ya oleh Pak Trias Munarsa dari Solo ya, Sulawesi ya. Karena perbincangan kita tentang Islam dan Pancasila gitu ya. Kapan itu saya baca di mana ya, internet atau di mana itu yang menyampaikan hasil studi ya bahwa memang di medsos itu ya pembicaraan tentang politik dan agama itu menduduki porsi yang paling tinggi ya di antara tema-tema yang lain ya. Jadi kalau nggak politik ya agama, itulah yang bikin panas. Jadi tema kita ini ya politik ya agama ya. Mestinya harusnya ada lebih dari 100 orang nih yang hadir pada malam hari ini ya. Tapi tidak mengapa ya, kita bersebelas, bertiga belas ini kita akan mulai ya. Ini sebenarnya maunya brainstorming ya. Pokoknya siapa yang mau bicara silahkan bicara gitu ya. Tapi saya kira perlu ada yang memantik begitu ya. Terus saya tanyakan ke Trias, gimana nih Pak Trias? Nah ternyata Pak Trias menyodorkan Pak Kodarudin ini. Terima kasih banyak Pak Kodarudin. Baik, baik. Sama-sama. Teman-teman yang belum kenal Pak Kodarudin ini adalah dosen di Universitas 11 November. 19 November, Pak. Di Oh, 19 November. Oke, oke. Ya, Di Kolaka. Kolaka, Sulawesi Kolaka, Tenggara. betul ya. Oke, beliau adalah alumni dari Fakultas Ekonomi UGM. Betul ya? Teknologi pertanian saya, Pak. Oh, Fakultas teknologi Teknologi. pertanian. Iya, Oke, sorry, sorry ya. Teknologi pertanian UGM, tetapi dulu aktif di malah di ketua ya Badan Eksekutif Mahasiswa iya, di betul, Pak. UGM ya tahun 2009. 2000 berapa? 9. 2009. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu ini seperti Bung Karno ini ya, ini insinyur tapi juga eh, sangat tertarik ya kepada Iya. politik ya gitu ya. Tapi asli ya Pak ya, Iya. asli dari TP loh, Iya, asli, Pak. Ijazah asli. saya juga asli dari ya, S1 dan S2 saya di TP, Pak. Oke ya Teknologi ya ya. pertanian. Iya. Nggak kayak senior jenengan ya. Iya. Baik, tanpa berlama-lama saya persilakan ya Pak Kodar untuk menyampaikan pemantiknya. Oh, Jadi Bapak Ibu nanti silakan mencet logo raise hand ya atau angkat tangan ya selama Pak iya. Kodar berbicara. Nanti kami beri waktu untuk berbicara setelah Pak Kodar menyelesaikan pemikirannya. Ya. Sepenuhnya saya serahkan ke Pak Kodar, silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Wibawa. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bapak, Bapak-bapak ya, karena saya lihat tidak ada ibu-ibu di sini. Oh, nggak ada ya. Iya, Oh, belum ada mungkin Pak ya. ya, ya, ya. Kita berharap nanti semoga suatu saat para ibu Sri Kandi juga mulai tertarik untuk membahas apa tema-tema kenegaraan ya. Oke. Meskipun memang secara empirik kalau kita lihat sejarahnya pendiri bangsa memang komposisinya memang lebih banyak bapak-bapak ya. Oh, iya, ya. Di Sejak ya BPU BP PKI, ya PPKI ada wanita nggak? ada BP. ada perempuan Pak. Dari Oh, siapa? justru dari ini Pak, perempuan dari perwakilan Tionghoa ada. Oh, malah ada ya wanita ya. Iya Oke, ada oke. Tionghoa. Ya, ya. Jadi Oke. dulu eh, saya sendiri sebenarnya kan eh, tadi Pak Dokter sempat membahas soal ketertarikan saya terhadap politik. Sebenarnya Pak, pembahasan Pancasila bagi saya itu bukan hal yang baru karena dulu waktu di UGM pun saya selama kuliah dari 2005 sampai 2010 itu selalu ikut dalam peringatan Bulan Pancasila dulu, termasuk mengikuti forum-forumnya Pak Prof. Kailan almarhum. Oke. Jadi, jadi memang sudah sejak lama Pak ketertarikan saya termasuk soal ekonomi Pancasila Oke. melalui Pak Dr. Refrison Baswir waktu itu. Jadi memang saya dulu lintas Pak belajarnya. Oke. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Oke. filsafat Ya. saya datangi semua. Karena Ya. ketertarikan saya terhadap tema-tema kenegaraan. Oke. Ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi eh, Bapak sekalian, Bapak-bapak dan teman-teman yang sempat bergabung. Malam ini sebenarnya spesial Pak karena bertepatan tanggal 8 bulan 8 ya, 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi Ya. dengan angka 8. Oke. Ya, ya. 80 ya. Ya, kalau 8 itu orang apa bilangnya kalau kita khasana Jawa kan apa infinity itu ya, keberlangsungan secara terus-menerus gitu. Oh, begitu Wah, ya. 8 iya. ya. Ada Densus 88 juga. Iya, ada dan 8. Jadi Ya, ya. memang tema diskursus tentang Pancasila dan Islam itu sudah ini sekali ya. Apa setiap saat itu selalu mengemuka begitu. Eh, dan perdebatannya selalu itu tentang bagaimana posisi Pancasila dalam mengakomodir Islam atau bagaimana pandangan Islam terhadap Pancasila. Nah, yang ada beberapa tokoh sebenarnya yang sudah sering membahas ini termasuk Pak mungkin kalau apa Pak Dokter juga sempat mungkin ada dulu kepala BPIP yang sebelumnya itu sebelum kemudian akhirnya mengundurkan diri juga beliau adalah mengakunya sebagai penghayat Pancasila ya. Jadi doktoral beliau juga tentang Pancasila. Pak Yudi Latif. Ya Pak Yudi Latif, ya Pak Dokter Yudi Latif dan saya juga sempat baca apa dulu sampai ikut forum baca bukunya yang terakhir itu Negara Paripurna itu memang khusus membahas Pancasila, relasi Pancasila dan Islam di dalamnya. Termasuk Muslim Intelligentsia itu juga membahas tentang relasi Pancasila dan Islam. Yang itu hubungannya menurut beliau itu eh, naik turun gitu dalam perkembangannya. Baik, malam hari ini saya memantik dengan sederhana saja. Atau saya share saja Pak ya Ya, ininya. boleh Pak, boleh ya. Iya, jadi biar sambil di terus nanti Bapak-bapak sekalian, teman-teman, kalau dalam apa saya menjelaskan kemudian ada yang mau menimpali langsung saja ya, karena saya lebih senang ini sebenarnya tektokan, Pak. Ya, Ya, jadi ya jadi kalau Bapak silahkan raise hand ya dalam ya, nama Pak Kodarudin berbicara ini. Ya. jadi lebih bagus itu kalau dalam forum itu kita bersifat dialektis karena kita belajar dari pendiri bangsa itu. Kalau saya baca risalahnya yang 1.000 halaman itu menarik, Pak, sangat Hmm. humanis gitu. Jadi bagaimana pemikiran itu dibalas dengan pemikiran, kemudian dengan eh, penjelasan dan bahkan dengan bagi sebagian orang mungkin kalau dibaca secara lengkap itu ada kasar di dalam tapi kasar dalam rangka dalam bingkai itu mencari persamaan bukan mencari titik beda begitu. Jadi bagi saya sebenarnya masalah kesopanan dan seterusnya itu lebih kepada bagaimana upaya kita untuk mencari titik persamaan.
Bukannya kemudian kita bermanis-manis, ternyata di belakang kita grundel. Jadi kalau dalam pendekatan orang Sulawesi itu Pak, hajar Hmm. dulu di depan ya. Yang penting kita Ya. sudah tahu sama tahu seperti itu. Jadi malah lebih bagus itu daripada kemudian kita bermanis-manis, ternyata sebenarnya kita menyimpan bara di belakang. Itu mending diselesaikan di depan gitu. Dan tradisi ini sebenarnya yang harusnya mulai kita biasakan begitu, sehingga Hmm. permasalahan itu akan selesai kalau kita kemudian membenturkannya sehingga kita mendapatkan yang namanya itu titik temu gitu. Tidak Hmm. bisa kemudian kita mau bareng-bareng di negara ini kemudian kita pada akhirnya itu sendiri-sendiri gitu. Hmm. Ya, oke baik saya izin share Pak ya. Ya, silakan. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, sudah. Sudah. Oke, baik. Saya langsung ini aja ya, straight to the heart ya, langsung ke jantungnya saja bahwa Iya. jadi kalau kita mau bicara Islam Pancasila, maka menurut ini pandangan pribadi saya ya, sebelum nanti saya kaitkan dengan konstruksi hukum, bahwa titik temu antara Islam dan Pancasila itu hanya bisa, kalau kita bicara konteks Indonesia itu terjadi saat di forum yang namanya Sidang Istimewa MPR RI. Selain itu, eh, kecil kemungkinan kemudian kita bisa mendapatkan titik temu antara Islam dan Pancasila, karena ini sebenarnya proses yang belum selesai, seperti itu. Saya lanjutkan. Mohon maaf ini saya. Oke. Oke. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kalau kita lihat ya secara historis, jadi perdebatan Islam dan Pancasila itu sebenarnya perwujudan upaya konsensus bangsa yang tidak atau belum selesai sebenarnya. Jadi kenapa sampai hari ini terus apa diperdebatkan, karena memang ini proses yang belum selesai. Jadi kalau kita lihat tinjauan historisnya, itu dimulai ketika dulu ada kompromi penghilangan 7 kata pada sila pertama waktu itu. Ketika Pak Karno melobi golongan Islam, dan itu menimbulkan bara sampai hari ini dan belum selesai. Pak Karno waktu itu berjanji itu akan dibahas kembali, akan diupayakan untuk dikembalikan lah bahasanya, atau setidaknya ini bisa difasilitasi di masa depan karena waktu itu ada keberatan dari Indonesia Timur ya, terutama teman-teman dari Sulawesi Utara yang mereka keberatan kalau kemudian 7 kata itu dimasukkan karena Indonesia itu bukan hanya Islam, tapi ada banyak agama atau kepercayaan yang lain. Dari Sulawesi Utara atau Maluku, Pak? Ya, dua Pak, termasuk Maluku. Jadi Oh, Sulawesi Utara waktu itu juga mereka, karena kan mayoritas Kristen mereka Pak. hmm. Jadi Kristen Maluku, jadi yang rata-rata itu mereka yang apa, eh, yang beragama selain Islam. Hmm. Nah, Oke. termasuk dari eh, Bali, hanya kan dari Bali mereka cenderung ini ya, tidak terlalu eh, konfrontasi seperti karakter Timur ya, yang belak-belakan seperti itu. Oke. Kemudian melihat situasi ini, akhirnya Pak Karno mau melobi ya eh, beberapa dari tim penyusun waktu itu, sehingga kemudian ini bisa apa diambil kesimpulan sampai lahirlah 5 sila Pancasila itu. Nah, kemudian dalam prosesnya lagi upaya untuk membahas kembali itu dilakukan di Badan Konstituante, tapi lagi-lagi gagal Bapak-Bapak. Jadi padahal itu sudah 2,5 tahun ya untuk merumuskan konsepsi berbangsa dan bernegara, dan ketika konstituante selesai pun yang terjadi itu adalah pengambil alihan secara sepihak, dan itu kita kenalkan dengan langkah Pak Karno yang otoriter waktu itu, kemudian mengangkat diri seumur hidup dan seterusnya lah. Selebihnya itu adalah sejarah, Bapak-bapak juga sudah tahu sejarahnya. Nah, setelah itu tafsir apa definisi Pancasila itu ya ditafsirkan oleh penguasa sampai hari ini begitu. Nah, kemudian yang tidak kalah juga masih segar kalau yang apa yang Gen X atau milenial itu sudah tahu bahwa di situasi 98 itu
terjadi sabotase konsensus Pancasila era reformasi oleh MPR waktu itu ya. Sebenarnya kalau kita sudah banyak sebenarnya ini pembahasan soal ini bagaimana dulu termasuk salah satunya adalah Cak Nun yang ikut membujuk Pak Harto untuk turun, yang waktu itu beliau melihat bahwa harusnya waktu itu yang diinginkan oleh bangsa Indonesia itu adalah revolusi, bukan reformasi. Seperti itu yang sehingga kemudian ketika kemudian itu sekedar menjadi reformasi, Cak Nun itu kecewa dan akhirnya menarik diri dan melihat bahwa ini kita belum siap untuk melakukan konsensus ulang bernegara, sehingga beliau memilih akhirnya mendirikan Ma'iyah dan kembali ke desa-desa. Itu Eh, Cak Nun atau Cak Nur? Cak Nun, Pak, ya, untuk yang Cak Nun membujuk Pak MHM Karno. Najib. Iya, MH Ainun Oh, Najib, Pak. bukan Jadi, Nurholis Majid ya? Nurholis Majid juga termasuk intelektual yang ikut. Hanya kemudian yang secara terang-terangan itu mengakui kecewa dan itu ada di YouTube, Pak. Di YouTube-nya Hmm. Ma'iyahan itu sudah disampaikan bahwa sana itu cerita soal bahwa termasuk dulu Gus Dur, Cak Nur, Megawati, Amin Rais itu kan mereka duduk bareng itu membayangkan Indonesia itu akan melakukan konsensus ulang sebagaimana dulu sebelum merdeka, Pak. Hmm. Niatannya begitu awalnya. Nah, ini juga yang dipermasalahkan oleh teman-teman yang memperjuangkan kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang asli. Karena melihat dalam reformasi sampai dengan perubahan amandemen itu terjadi 4 kali perubahan itu yang terjadi bukan amandemen tapi kemudian perubahan secara ekstrim terkait Undang-Undang Dasar. Makanya almarhum Prof. Kailan itu dalam berbagai forum mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah patah gitu. Karena eh, yang namanya amandemen itu kan menambahkan tanpa mengubah substansi yang asli. Tetapi dengan adanya 4 kali amandemen itu ada beberapa kontradiksi. Nanti akan saya tunjukkan Pak kontradiksinya. Nah, jadi di situ yang terjadi makanya kan kenapa itu sampai hari ini terus berhembus ketidakpuasan itu karena memang sampai hari ini kita belum belum terlalu belum pernah menyepakati secara final seperti apa sih sebenarnya Pancasila yang kita harapkan. Karena Islam di situ tuh masih punya masih punya unek-unek yang belum final sehingga sampai kapanpun selama konsensus itu belum terjadi lagi sebagaimana yang pernah terjadi sebelum Indonesia merdeka, maka ketidakpuasan itu akan selalu muncul. Karena itu masih hitungannya itu utang yang harus segera harus ditebus. Nah, yang orang juga lupa, Pak. Ini nanti ingatkan saya kalau saya keliru bisa lah silakan dibantah. Yang jelas orang lupa bahwa Pancasila sebagai konsensus itu kita baru menyepakati 5 dasar, Pak. Jadi 5 kalimat itu yang kemudian disusun menjadi 5 sila. Jadi kalaupun kita mau melihat itu sebagai falsafah itu masih terlalu umum sehingga bisa ditafsirkan secara liar tanpa kemudian ada konsensus turunan dari 5 falsafah ini atau konsensus yang lebih spesifik sehingga itu bisa menjadi koridor ketika kita akan menyusun konstitusi. Makanya saya sebut itu dalam terma yang sederhana Pancasila itu adalah selubung universal yang isinya belum disepakati. Karena waktu itu memang dalam sejarahnya pun karena kita kan memanfaatkan momentum serangannya sekutu terhadap Jepang sehingga itu oleh Pak Karno dan kawan-kawan, terutama Pak Karno yang melihat ini kesempatan gitu. Meskipun yang lain juga menolak sebenarnya seperti Bung Hatta yang mengatakan tidak perlu terburu-buru untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu. Dan ini juga diakui ketika kemudian dalam penyusunan Undang-Undang Dasar itu memang kilat prosesnya. Ya cuma beberapa bulan bahkan beberapa hari ya sampai kemudian diproklamirkan bangsa kita merdeka 17 kemudian 18 kita resmi sebagai negara gitu dengan adanya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena dibikin secara kilat Bapak-bapak sekalian, jadi ada pertanyaan yang masih tersisa dan ini pernah ditanyakan dalam forum sidang MK tahun 2013. Jadi bagaimana memastikan bahwa Undang-Undang Dasar itu telah sesuai dengan Pancasila gitu. Harusnya kan kalau kita mau bicara ideal, 5 sila ini kita bikin dulu semacam garis-garis dasarnya lah, atau turunan dari ini sebelum kemudian akhirnya kita membuat konstitusi. Sehingga
konstitusi itu punya haluan, punya arah yang kemudian yang jelas sehingga dia kemudian tidak sembarang untuk diubah dan seterusnya gitu. Ya. Makanya para pendiri bangsa juga mengatakan bahwa undang-undang ini akan disempurnakan di kemudian hari dan bisa ditemukanlah dalam dokumen dokumen sejarah seperti itu. Nah, diskursus Undang-Undang Dasar 1945 itu semakin tajam dengan adanya amandemen 4 kali yang isinya itu saling bertentangan. Nah, saya contohkan di sini tadi saya singgung di awal, saya contohkan salah satunya soal amandemen pasal 1 ayat 2 yang menghilangkan soal eh, kedaulatan tertinggi dan dilaksanakan oleh MPR itu dihapus. Ini mengubah lanskap demokrasi Pancasila itu secara radikal karena kita tidak punya lagi forum hikmah sebagaimana yang ditafsirkan turunan dari sila keempat. Nah, kita sudah tidak punya forum musyawarah seperti itu dengan dihilangkannya itu jadi berubah menjadi orang sebutnya itu demokrasi kalkulator. Sebentar Pak, Ya, itu tadi di apa para pendiri itu merencanakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan itu pikiran mereka kapan tuh jadwal perbaikan itu? ya segera setelah merdeka ceritanya Pak. Dan itu kan ditagih terus Pak. Makanya ada badan konstituante kan, dibikin lagi badan konstituante karena ibaratnya kita masih mencoba-coba ini kan berubah kan dari parlementer. Itu kan dalam Hmm. beberapa tahun itu cepat sekali perubahannya dan kabinet banyak berganti. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, makanya dalam proklamasi Hmm. itu pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu ingin disempurnakan begitu. Tapi karena waktu itu Belanda mau masuk lagi dan seterusnya, jadi itu sempat tertunda. Akhirnya di tahun 19 berapa itu yang 55 sampai 59 itu konstituante bekerja. Nah, di situ kemudian buntu, Soekarno ambil alih, kemudian lahirlah itu peristiwa 65 terus Soekarno jatuh, lahir datang Pak Harto dengan tafsir Pancasilanya dan seterusnya. Jadi Tapi pikiran apa badan konstituante itu ya memang itu yang dipikirkan oleh rapat-rapat tahun 45 itu. itu kalau secara secara prosedur tidak seperti yang dipikirkan sebagaimana saat sebelum Indonesia merdeka. Hanya memang itu lagi-lagi dibentuk sebagai upaya untuk menjawab ketidakpuasan berbagai pihak Hmm. terkait bagaimana format kenegaraan kita. Oke, ya, Seperti ya. itu. Jadi memang secara prosedural itu maunya kan semua pihak itu terakomodasi. Hanya kan waktu itu kita sudah terbentuk lembaga negara dan seterusnya. Jadi eh, itu saja yang kemudian terlibat saat itu. Perwakilan-perwakilan dari lembaga negara yang sudah ada yang sudah jadi waktu itu. Oh, Nah, Makanya nih Bang, ada tulisan ada itu ya, anak MI di Jakarta itu bilang bahwa proklamasi itu kemerdekaan bangsa bukan kemerdekaan negara. iya Itu sampai betul. panjang sekali tulisannya itu menarik. Ya memang memang betul itu kemerdekaan bangsa kan. Karena eh, tulisannya pun kan atas nama bangsa Indonesia bukan atas nama negara karena kita belum punya negara waktu itu. Makanya saya bilang kilat itu karena penyusunannya undang-undang itu kan tidak jauh sebelum proklamasi kebangsaan itu yang 17 Agustus. Jadi prosesnya memang kilat. Nah, meskipun demikian, saya sebagai pribadi mengapresiasi secara setinggi-tingginya karena isinya itu sudah luar biasa sebenarnya. Hanya memang tetap saja itu harus disempurnakan dan mereka pun menyadari hal itu bahwa ini harus disempurnakan. Namun secara substansi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya sudah berada pada koridor atau track yang benar. Ini menurut saya ya. Tapi nanti kita bisa diskusikan lah soal itu. Nah, jadi itu yang terjadi Bapak-Bapak. Jadi selama 4 kali amandemen ini pun ya banyak pihak yang tidak puas. Termasuk kan ada di grup kajian kenegaraan Pak. Ada teman-teman Mas Trias ini kan ada grup kajian Pak Wibawa, Pak Doktor. Jadi di nah, situ ada namanya Pak Doktor Zulkifli. Beliau juga salah satu yang memperjuangkan itu kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Karena melihat bahwa yang amandemen ini justru semakin jauh dari semangat kemerdekaan begitu. Yang Semakin bawa kita tasnya Gus Dur itu Bang. ya. Dr. Zulkifli yang dulu katanya bawa tasnya Gus Dur. Ya itu saya kurang tahu ya kalau itu.
Dia pernah cerita itu hari dia sering bawa tasnya Gus Dur kalau kemana-mana. Oh begitu ya. Hmm. Iya. Nah, yang menjadi menarik Bapak-Bapak sekalian, jadi akhir-akhir ini kan yang terjadi itu justru karena melihat bahwa arah bernegara ini semakin tidak jelas, gelombang ketidakpuasan itu semakin besar, Bapak-Bapak. Sehingga kan muncullah kemudian kelompok Islam yang selama ini memang harus diakui itu belum terfasilitasi sejak Indonesia merdeka itu, sejak kemudian persiapan kemerdekaan itu, termasuk janji bagaimana posisi Islam dalam Pancasila. Makanya kan kalau kita lihat secara kasat mata, kelompok Islam yang memperjuangkan Islam itu agar bisa menjadi dasar negara kita itu spektrumnya juga point of view-nya beragam ya. Mulai dari yang ekstrim mengganti Pancasila dengan Islam, maupun kemudian mengisi Pancasila dengan Islam yang lebih soft lah, katakanlah seperti itu. Hanya memang ada beberapa catatan ini yang saya pun ketika berdiskusi dengan teman-teman yang memperjuangkan untuk mengganti Pancasila dengan Islam, itu ada beberapa juga pertanyaan yang tidak terjawab. Misalnya ketika kita ingin mengganti Pancasila dengan Islam, maka kita ya kalau mau mengikuti sunatullahnya harus taat terhadap asas prosedur bahwa dulu itu secara historis dan yuridis itu Pancasila dirumuskan secara konsensus gitu. Jadi kalau kita mau ganti dengan Islam ya maka agar ini tidak menimbulkan dominasi ataupun tirani maka proses yang sama juga harus kita lalui gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk mengganti Pancasila dengan Islam dengan cara konsensus itu bagaimana gitu. Kondisi kondisinya seperti apa, kondisi daruratnya seperti apa sehingga kemudian wah ini Pancasila sudah tidak berfungsi lagi nih. Hmm. Ekstrimnya kalaupun mau mengganti Pancasila kan bubar dulu negara ini kan kasarannya kayak gitu. Nah ini kan pertanyaan juga yang belum terjawab misalnya yang ingin menegasikan Indonesia sebagai negara terus ujuk-ujuk lahirlah kemudian Islam di situ menggantikan Pancasila begitu. Ini juga harus bisa tidak bisa kemudian kita sekonyong-konyong langsung masuk ke sana. Hmm. Atau kemudian kalau kita bicara alternatif yang kedua, eh, dengan cara mengisi atau mewarnai Pancasila yang saya sebut tadi hanya nilai-nilai umum ini, kemudian diisi dengan nilai-nilai Islam ke dalam konstitusi negara, terutama juga termasuk misalnya bagaimana mengubah undang-undang dasar dan seterusnya, dalam bahasa sederhananya masuk ke dalam sistem. Nah, cara ini juga sebenarnya kalau kita mau lihat dari sudut pandang eh, bagaimana Islam itu sebagai din atau tatanan sebagai sebuah sistem yang utuh, menyeluruh dan terpadu, maka sulit kemudian kemudian kita memakai logika masuk ke dalam sistem karena ketika masuk dalam sistem kita otomatis masuk ke segmen-segmen departemen atau kewilayahan dalam bernegara begitu. Apalagi misalnya dalam prosesnya untuk melahirkan orang-orang yang masuk dalam sistem itu prosesnya itu justru bertentangan dengan nilai Islam misalnya. Ketika orang dipilih itu bukan berdasarkan kemampuannya, tapi berdasarkan populismenya dan seterusnya. Jadi ada kontradiksi antara tujuan dan cara dalam kemudian untuk mencapainya. Padahal apalagi kemudian kalau kita lihat Islam itu sebagai sebuah sistem yang syumul dan mutakamil, menyeluruh dan terpadu, mustahil kemudian bisa diperjuangkan secara parsial dan sporadis begitu. Dia harus secara utuh gitu. Gak bisa dia sifatnya fakultatif atau bidang atau kelembagaan karena dia bicara Islam itu bicara keseluruhan gitu. Makanya dari awal saya selalu bilang bahwa Islam hanya bisa diperjuangkan itu dalam wujud konsensus karena dia merupakan tatanan itu sendiri sehingga mencakup seluruh bidang kehidupan. Jadi harus bicarakan secara utuh, tidak bisa kemudian kita hanya memperbaiki kebetulan misalnya masuk di hukum, saya memperbaiki hukumnya saja, nanti ekonominya nanti dulu, nggak bisa seperti itu karena Islam harus dijalankan secara bersamaan. Itu yang saya yakini. Makanya kata Prof. Mahfud itu Bang, Apa itu? siapa yang malaikat pun masuk di sistem hari ini bisa jadi iblis. Ya, itu salah satunya. Makanya tidak ada jalan lain selain kemudian mendudukan kembali sistemnya kan. Hmm. Hanya tadi kan forum apa yang bisa ya itu satu-satunya hanya SIMPR itu. Hmm. Makanya sebenarnya eh, dalam beberapa forum
ANN ya, saya kurang tahu waktu itu episode 99 atau ke 100 atau 101 itu. Itu membahas tentang role model kan. Jadi sebenarnya perdebatan antara Islam dan Pancasila ini akan selesai kemudian kalau kita punya role model yang jelas terkait eh, Pancasila itu seperti apa atau Islam itu seperti apa. Kenapa golongan Islam itu tidak puas dengan Pancasila? Karena Pancasila sendiri kan tidak punya bentuk dan memang belum pernah kita menyepakati secara bersama-sama seperti apa model Pancasila kita kan. Misalnya seperti dalam kasusnya Tom Lembong itu kan mengungkit-ungkit, hakim mengungkit soal ekonomi Pancasila kan. Hmm. Nah, pertanyaannya itu seperti apa ekonomi Pancasila kan kita tidak bisa juga mendefinisikan mana kemudian yang bisa kita jadikan rujukan bahwa ekonomi kita itu benar-benar Pancasila, apa ekonomi Pancasila gitu. Nah, jadi kita hanya sebatas sebutan saja, tapi secara substansi ya memang kita belum menyepakati sejak kita merdeka. Makanya banyak pihak yang mengatakan bahwa kita itu justru semakin liberal, semakin bebas, semakin tidak punya bentuk karena kita sendiri sebenarnya belum pernah menyepakati sekalipun definisi Pancasila kita untuk kita bernegara. Misalnya bagaimana hukum yang berdasarkan Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa itu. Bagaimana kemudian ekonomi yang eh, berdasarkan Pancasila itu juga belum ada kesepakatan kita. Tahu-tahu kemudian jadilah yang kita sebut tadi Undang-Undang Dasar 1945 tanpa kemudian kita pernah mempertanyakan apakah Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah sesuai dengan Pancasila. Nah, kalau sudah ada itu, maka apapun yang kita turunkan, maka akan menjadi clear bahwa ini betul-betul sudah sesuai dengan Pancasila. Makanya saya termasuk orang yang sangat tidak setuju ketika ada mengatakan biarkanlah Pancasila itu ditafsirkan bebas. Ya, kalau itu terjadi, seperti inilah kondisi kita sekarang. Jadi kita tidak punya pegangan, kita tidak punya haluan, kita tidak punya arah, sehingga tafsir Pancasila itu tergantung siapa yang berkuasa gitu. Iya. Jadi sejelek-jeleknya misalnya negara lain kita ambil komparasi meskipun tidak apple to apple. Misalnya ke Cina. Kenapa Cina itu bisa maju secara bertahap? Karena mereka punya desain yang siapapun pemerintahnya dia akan tunduk pada alur itu. Dia tunduk pada arah pembangunan mereka akan seperti apa gitu. Nah, sementara kita tunduk pada arah pembangunan selera yang terpilih gitu. Karena kita tidak punya pakem Pancasila seperti apa yang kita harapkan begitu. Ini pula yang menyebabkan kan golongan Islam juga tidak puas. Nah, sayangnya ini lagi-lagi apa ya? Kritik internal kita untuk Islam itu adalah kita sendiri itu gagal kemudian mengejawantahkan seperti apa sistem Islam itu yang kita perjuangkan. Yang terjadi itu adalah kita terbuai pada glorifikasi masa lalu yang sebenarnya itu perlu kemudian dikontekskan dengan kondisi hari ini dan kekinian apa kedisian di Indonesia gitu yang sifatnya operasional. Misalnya bagaimana ekonomi Islam itu bisa mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia misalnya. Kalau hanya kemudian kita bicara teoritis, maka orang hanya akan mengatakan, nah itu kan cerita masa lalu. Gimana caranya dengan kondisi undang-undang kita sudah seperti ini, hubungan dengan luar negeri sudah terjadi seperti ini, bagaimana cara kemudian kita memutus misalnya hubungan kalau kita kemudian akhirnya mengganti sistemnya dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya operasional itulah yang kita dari golongan Islam itu gagap untuk menjawab itu. Makanya saya sebut bahwa tantangannya itu di sini bagaimana tindakan itu sebenarnya jauh lebih kuat dari sekedar kata-kata atau penjelasan. Nah, Bentar, jadi bentar, Pak. Tadi ya, eh, kasus Tom Lembong tadi, gimana Pak Hakim mengatakan kalau jadi Tom ya, Lembong itu, saya iya. kurang begitu mengikuti itu. Jadi Tom Lembong bilang apa hakimnya bilang begini, putusan yang diambil Tom Lembong itu kan menguntungkan korporasi, Pak. Jadi dianggap Hmm. itu tidak sesuai dengan semangat ekonomi Pancasila gitu. Oke, jadi Tom Lembong dinilai Mm-mm. kapitalis atau bagaimana? Kapitalis. Nah, Oke. sementara kan sebenarnya kalau dibalik, apa dasar hakim mengatakan bahwa ini kapitalis, ini Pancasila gitu. Hmm. Kan parameternya juga tidak jelas gitu. Ya, oke. Oh, oke. Oke. Mungkin sampai di sini dulu, Pak. Soalnya kalau ini saya mau lanjutkan sebenarnya sudah langsung pada role model yang alhamdulillah saya sendiri terlibat di dalamnya, Pak. Jadi bukan sekedar omon-omon atau
Hmm. sekedar glorifikasi masa lalu, tapi kami berikhtiar untuk melakukan itu dan ternyata ada dampaknya terhadap perubahan negara begitu. Hmm. Sebagai ini saja dulu lah misalnya gini. Kita itu sebenarnya saat ini banyak sekali yang saya sebut itu skeptis sebenarnya kita. Apa kita sebut itu kita hipokrit. Hmm. Misalnya tadi kan saya berkaca pada kasus Tom Lembong tadi, ketika mengatakan ekonomi Pancasila di pasal 33 ayat 1 kan itu jelas disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, sementara faktanya kan ekonomi kita apakah usaha bersama? Hmm. Kan tidak. Ekonomi kita adalah ekonomi nafsi-nafsi kan, pasar Hmm. bebas. Jadi bukan kemudian diupayakan secara bersama, apalagi kalau kita bicara asas kekeluargaan. Jadi secara praktik saja sebenarnya kita itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita tulis begitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Lagi-lagi tadi kita tidak punya panduan yang jelas Pancasila kita itu, kita terjemahkan sila-sila Pancasila itu menjadi sesuatu panduan yang itu bisa dijadikan rujukan bagi bagi penyusunan undang-undang dasar sehingga kalaupun undang-undang dasar diubah ini dia tetap punya patokan yang jelas, dia tetap punya haluan yang jelas sehingga dia tidak sembarangan gitu. Nah, karena kosongnya makna tafsir dan haluan Pancasila ini, makanya ketika kemudian mengatakan bahwa pasar yang sekarang ini sudah sesuai kok dengan nilai-nilai pasal 33 ayat 1, contohnya apa? Itu ada koperasi gitu. Jadi koperasi itu dijadikan tumbal bahwa itu adalah perwujudan ekonomi gotong royong. Padahal itu kan hanya salah satu sub bagian, bukan menjadi perekonomian utama dalam sebuah negara gitu. Sementara kan yang dimaksud pasal 33 ayat 1 itu adalah perekonomian yang sifatnya itu nasional atau ekonomi yang sifatnya publik. Sementara kan ekonomi publik kita di Indonesia ini bukan berbasis gotong royong atau usaha bersama, tetapi usaha sendiri-sendiri yang kemudian ikut dalam arus kompetisi gitu. Nah, ini yang terjadi. Makanya sebenarnya cara terbaik itu adalah tadi dengan kemudian melakukan penafsiran terhadap Pancasila itu yang sifatnya bisa menjadikan rujukan. Jadi karuan saja Kita kemudian dulu kita deklarasikan. kita Ya. kita dulu punya P4, Pak. Ada Hmm. 36, kalau nggak salah ya, tiga Mm-mm. puluh enam 36 rincian dari lima lima sila itu. Hmm. Nah, itu betul Pak, tapi tafsirnya Pak Harto Pak. Oke, tetapi kira-kira semacam itu atau haluan yang dimaksud Ya, Pak Harto gitu ya? semacam itu hanya haluan ini Pak. Sifatnya itu tidak juga secara sifatnya yang spesifik, tapi sifatnya yang umum. Tapi bisa dijadikan landasan untuk kemudian kita menurunkannya. Misalnya begini, eh, contoh ya ini saya kasih contoh aja yang kemudian ini belum ada, harusnya itu kan ada. Misalnya untuk pengelolaan moneter itu harus kemudian berbasis tidak berbasis bunga, tetapi berbasis hak misalnya, berbasis hak yang tidak berbunga misalnya. Itu kalau ada kesepakatan seperti itu sehingga kita bisa menyusun oh berarti sistem moneter kita harus seperti itu. Nah, kemudian hukum misalnya, bagaimana agar hukum itu terlaksana? Oh, kita menyepakati bahwa hukum tertinggi itu ada pada manusia, bukan pada peraturan. Jadi kita butuh nanti hakim tertinggi yang namanya manusia misalnya begitu. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kemudian harusnya ada dan sampai hari ini kan belum ada. Memang apa yang dilakukan di zaman Pak Harto itu betul ada kayak menurunkan kemudian Pancasila itu menjadi butir-butir, tapi yang menjadi pertanyaan ini kan tafsirnya Pak Harto selaku penguasa. Sementara yang saya maksud ini adalah Pancasila yang merupakan tafsir dari segenap bangsa yang akan dijalankan oleh siapapun penguasanya, Pak. Jadi dia fix tidak akan berubah. Kecuali kemudian bangsa ini menilai harus dilakukan perubahan, kemudian diadakan rembuk ulang kembali misalnya. Ya, ya, itu yang harusnya dihasilkan oleh konstituante itu. Harusnya itu, Pak. Hanya kan Hmm. lagi-lagi perdebatan Islam juga kan ngotot seperti ini, dan sementara Islam sendiri tidak bisa menunjukkan. Nah, ini saya kasih contoh fakta sejarah Pak yang ditutupi dan saya kira kita harus tahu. Jadi Pak Karno itu kan termasuk salah satu dulu juga yang menuntut kepada golongan Islam. Karena Pak Karno itu udah ngerti bahwa moneter kita ini tidak berdaulat, Pak. Jadi kalau kita baca sejarahnya moneter Indonesia itu kan sebenarnya moneter
cangkokan dari moneter internasional. Yang kita merdeka, kita dipaksa untuk menerima itu sebagai sistem keuangan kita, sistem moneter kita. Pak Karno tahu bahwa lah ini bukan produk kita. Makanya waktu itu Pak Karno manggil para ulama, manggil ahli-ahli agama, bertanya kira-kira bagaimana kita biar bisa punya sistem moneter sendiri selain kemudian sistem moneter yang didiktekan ke kita gitu. Nah sayangnya waktu itu nggak ada Pak yang bisa ngasih apa namanya alternatif sistem moneter yang sama baiknya dengan apa yang di sudah dipraktekkan oleh sistem moneter internasional waktu itu yang namanya di Javas Bank yang kemudian pada akhirnya itu diubah Jadi Bank menjadi Indonesia. namanya menjadi Bank Indonesia. Ada bang, kalau sarannya ulama perlu bang di backup sama emas bang. Ya, masalahnya kan bukan masalah saran Trias, ini masalah pada yang sifatnya operasional. Jadi ketika kemudian itu sudah misalnya kita, oke, go to hell with sistem moneter dengan berbunga. Kita punya sistem moneter sendiri, namanya ini uang rupiah yang di backup emas. Yang dia maksud Pak Karno itu gimana caranya nanti peredarannya di Indonesia. Kemudian ketika itu dijalankan itu bagaimana nanti regulasinya ketika orang mau mengakses seperti apa. Jadi Pak Karno itu dia pengennya itu sesuatu yang operasional sifatnya. Nah, hanya saja waktu itu memang tidak ada yang namanya apa ya solusi alternatif bahwa pakai ini saja, dijamin ini bisa berjalan dengan baik misalnya. Ini Itu Pak. munculnya undang-undang BNI 46 itu bang sebagai saran ulama atas dari apa? Atas uang terhadap kolateral emas gimana bang? Bukannya Hmm, itu salah satu bukti bahwa dulu sempat diusahakan sistem itu. Cuman ya, mungkin tidak sedetail apa yang Bang Kadar sampaikan memang. itulah yang saya bilang tadi karena tadi yang dimaksud Pak Karno itu kan yang operasional. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ketika Pak Karno mulai mencetak uang itu, yang akhirnya Hmm, menyebabkan kita itu inflasi. Karena Pak Karno menyederhanakan masalah waktu itu bahwasanya orang kan butuh duit, dicetaklah duit. Padahal kan yang dibutuhkan orang itu bukan duitnya, tapi kepastian kalau butuh duit, duitnya ada gitu. Waktu itu kan uangnya dicetak terlebih dahulu sehingga yang terjadi adalah moral hazard. Orang ketika udah megang duit 100 juta ya bawaannya dia akan malas. Padahal kan maksudnya uang itu adalah semacam apa ya alat untuk memperlancar produktivitas saja, bukan kemudian sebagaimana sekarang orang memperlakukan emas kan sebagai bukan lagi sebagai alat edar, tapi sudah sebagai apa istilahnya itu tabungan, jaga-jaga untuk aset seperti itu kan sudah keluar dari sifat aslinya. Gitu. Itu tapi yang itu terjadi. jadi tanda tanya Bang, karena basis hukumnya kan sebenarnya ada di Undang-Undang Dasar soal keuangan di mana uang hanya alat tukar. Cuman Mm-mm. secara operasional kenapa tidak ada titik temu antara konsep yang sudah disusun di Undang-Undang 1945 itu dengan operasionalnya Bang? Ya ini masalah ilmu, Tres. Jadi masalah ilmu moneter yang tidak bisa apa ya. Memang kalau kita tidak punya kesadaran yang utuh soal itu memang tidak bisa. Itu given. Nggak bisa kemudian kita memaksakan diri karena itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Dan kenyataannya memang kan waktu itu ya sejarahnya harus kita akui memang belum bisa dioperasionalkan. Waktu bahasanya itu teknologi saat itu kalau kita bicara teknologi kan teknologi saat itu belum siap. Jadi orang-orang waktu itu ya memang mentoknya sampai di situ gitu. Makanya saya pribadi melihatnya itu tidak melihat itu sebagai kekurangan, itu sebuah proses dalam kita berbangsa dan bernegara gitu. Tinggal bagaimana kita belajar dari sejarah itu dan kemudian bisa menyempurnakannya seiring dengan berjalannya waktu. Kan harusnya itu yang dilakukan oleh bangsa ini kan. Belum lagi misalnya kalau kita bicara bahwa sistem moneter itu yang membuat akhirnya negara kita ini menjadi apa keluar dari eh, apa arah yang ingin dituju begitu. Karena kita sampai hari ini kan belum mampu memerdekakan moneter gitu. Oke, ya, seperti itu mungkin Pak Wibawa sebagai ininya. Hmm. Oke, ya. Sebenarnya saya mau membahas role modelnya Pak. Jadi mudah-mudahan tidak disebut ini ya apa. Saya tidak masuk pada wilayah ingin membanggakan diri atau apa yang jelas. eh, Hmm.
kami pun itu tidak menyangka bahwa ini akan sampai bisa berdampak sama terhadap perubahan negara gitu. Jadi sebenarnya Pak untuk role model apa namanya sistem negara eh, itu di sudah diupayakan oleh kelompok pemberdayaan di Kota Malang saat itu Pak. Kebetulan saya juga ikut terlibat di dalamnya dalam upaya pencarian keresahan waktu itu. Hmm. Bagaimana apa? Saya lanjutkan dulu atau mau langsung diskusi saja? Maksudnya role model itu role model dari apa? Nah, itulah yang mau saya ceritakan, Pak. Oke, ya saya Oke. kira lanjut aja. Ya, saya lanjut dulu ya. Silakan. Jadi biar Atau biar ini kecuali ada yang ingin komentar boleh. dulu agak panjang, saya silakan raise hand. Silakan unjuk tangan Bapak-bapak yang ingin berkomentar terlebih dahulu sebelum Pak Kodar melanjutkan ke telurnya ya. Kalau tadi kan tempe dan tahu ya. Ini Iya, sekarang telurnya di sini nih. iya. Oke, oke, kayaknya lanjut Pak. Silakan. Oke, saya lanjut, Pak ya. Jadi ini saya kasih judul dari pemberdayaan ke kenegaraan, Pak. Jadi sebenarnya ini Pak, eh, upaya yang sifatnya ingin membantu pemerintah ceritanya dulu. Jadi berawal dari gagasan atau konsep pemberdayaan yang diinisiasi oleh Bapak Mujahid saat itu selaku inisiator atau penanggung jawab. Nah, kebetulan saya terlibat, Pak. Waktu itu saya masuk itu 2011 setelah saya lulus S1, kemudian kuliah S2, saya diberitahu teman bahwa dari ini ada konsep pemberdayaan yang bagus ini. Kayaknya lain daripada yang lain gitu. Coba kamu masuk dan siapa tahu bisa dapat banyak ilmu di sana. Kemudian saya memutuskan untuk bergabung waktu itu, Pak. Di dalam salah satu bagian dari konsep besar pemberdayaan itu adalah adanya lembaga think tank yang namanya Pandawa Institute. Yang kebetulan saya terlibat di dalamnya yang isinya dulu orang-orang kampus, Pak. Jadi mantan-mantan ketua BEM dan orang-orang yang memang berprestasi di lulusannya itu bergabung. Nah, baik itu dari Fakultas Ekonomi, Hukum, dari berbagai fakultas lah, kemudian bergabung di sana. Kemudian bersama-sama dengan apa dimentori oleh penggagasnya itu Pak Mujahid, kemudian melahirkan model yang namanya serasi berdaya, Pak. Atau kemudian kita kenal dengan sistem sosial ekonomi konglomerasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, ini terinspirasi dari ajaran nilai Islam khususnya masalah perilaku ekonomi, Pak. Nah, jadi Pandawa Institute ini, Pak Doktor dan teman-teman sekalian, itu juga eh, yang unik itu menggali nilai-nilai Pancasila, namun terinspirasi dari nilai-nilai Islam. Jadi ceritanya ini mengisi Pancasila dengan Islam, Pak, berdasarkan pengalaman, kemudian ilmu yang pernah didapat, gitu. Kemudian dituangkan dalam konsep pemberdayaan yang namanya serasi berdaya ini. Nah, ke depan ini nanti akan berdampak sama perubahan kenegaraan. Seperti apa? Ini saya jelaskan satu persatu, Pak. Nah, di pemberdayaan model serasi berdaya itu bisa dilihat Bapak-Bapak. Intinya itu adalah bagaimana kemudian dengan konsep yang namanya Cokro Ekonomi Pandawa itu menuju NKRI berbudi pekerti luhur pada skala small area gitu. Ini juga terinspirasi dari pasal 33 ayat 1, Pak. Undang-Undang Dasar 1945 mengembangkan ekonomi kekeluargaan atau ekonomi bersama. Jadi bukan ekonomi yang hidup sendiri-sendiri. Jadi usaha yang berdiri sendiri-sendiri, kemudian jualan, membaca pasar dan sudah tidak, tapi membentuk pasar yang namanya itu berbasis small area, dalam hari ini small area pemberdayaan. Jadi setiap orang di dalam itu bahu-membahu mengerjakan ekonomi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama, mengambil peran apa, kemudian menghidupkan ekonomi dalam komunitas atau dalam small area. Di dalamnya juga sudah ada tahapan pelaksanaan mulai dari penyadaran kritis, penguatan kelembagaan, sampai dengan integrasi sumber daya berbasis koperasi. Nah, ini nanti saya jelaskan perbedaannya yang paling mendasar dengan yang lain. Ya, jadi ujungnya itu adalah terwujudnya peradaban ya yang desa berbudi pekerti luhur ya. Jadi itu sebenarnya kalau dalam konsep
Beberapa orang itu menyebutnya itu pembangunan dari desa, gitu. Kesejahteraan dari desa. Nah, ini kita wujudkan pada skala eh, mikro atau skala small area. Nah, ini bentuk cokro ekonominya, Pak. Nah, ini sangat berbeda dengan koperasi yang dikenal banyak orang. Jadi koperasi Pandawa, ini namanya waktu itu juga didirikan koperasi Pandawa, namun juga terinspirasi dari Baitul Mal, Pak. Jadi koperasi itu fungsinya sebagai Baitul Mal, bukan sebagaimana koperasi hari ini di Indonesia yang bentuknya itu kalau bukan serba usaha, simpan pinjam ataupun koperasi produksi. Jadi koperasi itu tidak mengerjakan itu semua. Jadi koperasi itu murni adalah sebagai lembaga moneter. Nah, baru yang melakukan distribusi, kemudian produksi itu adalah sistem yang ada eh, difasilitasi oleh koperasi. Jadi koperasi itu berperan sebagai lembaga moneter yang kalau dalam bahasa sederhana itu menyediakan duit agar seluruh kegiatan ekonomi di pemberdayaan itu bisa berjalan. Kemudian di situ ada Pandangan Institut untuk pelayanan dan penyadaran kritis dan ada dinamisator yang kemudian mensupport duit ya, sehingga kemudian duit ini bisa disalurkan lagi kepada koperasi untuk membantu mereka yang secara ekonomi yang merupakan bagian anggota koperasi atau pemberdayaan secara ekonomi mereka masih tertinggal. Jadi dia sebagai kita sebut itu lembaga intermediasi gitu. Ide ekonomi dikembangkan berbasis gotong royong atau ta'awun ya, bukan berbasis pasar bebas atau kita sebut dengan ekonomi Pancasila atau ekonomi Islam pada skala small area pemberdayaan kurang lebih waktu itu 200 kepala keluarga. Jadi ini Pak yang tidak ada contohnya di dunia satupun. Saya sudah coba cari juga referensi tidak ada satupun. Jadi bagaimana koperasi itu menjadi lembaga moneter. Dan ini sudah ini ya dokumentasi bagaimana sepak terjang koperasi Pandawa itu dengan sistem di dalam itu jejaknya terekam dalam skripsi salah satu pelaku yang terlibat yaitu Saudara Anam Lutfi. Nah, sepertinya pernah Pak ikut dalam diskusi ANN dulu. Yang Pak Pernah Lurah juga itu. ada bang. Iya, yang Pak Lurah. Hmm. Oh, Nah, sampai oh beliau. Oke. sampai Hmm. beliau apa sampai Mas Anam ini ke BI dan orang BI-nya bilang wah ini kamu mau mengguncang apa BI di Indonesia kalau begini modelnya gitu. Karena memang Koperasi Pandawa itu kinerjanya ya seperti lembaga moneter, Pak. Memang seperti lembaga moneter. Nah, inilah yang membedakan bagaimana kemudian pemberdayaan melihat posisi uang gitu. Jadi uang itu diperlakukan itu sebagai alat hanya untuk memperlancar produktivitas. Itu bang yang dicita-citakan juga sama Hatta bang. Ya, jadi Bung Hatta dan Pak Karno terus golongan Islam itu sebenarnya mau seperti ini gitu. Hanya bagaimana caranya itu sudah terkooptasi dari paradigma bahwa yang namanya uang itu pasti minjem di seluruh dunia itu, Pak. Jadi setiap uang yang keluar dari perbankan itu akadnya pasti pinjam. Meskipun misalnya kita dapat duit tidak dari pinjaman ya seperti saya kan misalnya di kampus itu kan dapat duitnya tidak langsung dari perbankan, tetapi setiap uang yang keluar dari perbankan itu akadnya utang. Makanya kemudian pemerintah itu selalu kan punya utang karena setiap menerbitkan uang yang kemudian nanti akan diedarkan itu akadnya utang. Jadi sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat, selama kemudian moneter kita itu berbasis utang, maka negara itu akan selalu berutang, Pak. Ini yang kemudian kalau saya diskusi dengan teman-teman Islam itu apa kalau apa ya orang yang memperjuangkan Islam bingung mereka, Pak. Ini maksudnya gimana? Maksudnya justru itu kalau kemudian kita masih pakai sistem moneter seperti sekarang, cita-cita kemudian Indonesia bebas dari kemiskinan, kesenjangan itu nggak mungkin bisa terjadi. Karena tadi itu setiap uang yang dikeluarkan itu akadnya pinjam. Jadi kita akan selalu apa ya terikat pada sistem yang namanya pinjaman ini selamanya gitu. Selama negara ini ada, selama negara ini berdiri. Makanya kan ada yang melihat atau teman-teman yang memperjuangkan Islam itu mengambil potret ini bahwa negara itu bagian dari desain sebenarnya untuk menghancurkan Islam, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya poinnya itu bukan pada konsep negaranya, tapi pada poin kita tidak berdaulat secara moneter gitu.
inilah yang kemudian coba digagas oleh Koperasi Pandawa. Nah, meskipun di depannya ini akan ada komplikasi. Nanti saya tunjukkan komplikasinya di mana. Ya, jadi koperasi pemberdayaan atau koperasi Pandawa itu mempraktikkan uang rupiah murni sebagai alat tukar, Bapak-bapak sekalian. Bukan berbasis pinjaman atau kewajiban dengan agunan dan skim bunga, melainkan berbasis hak dengan agunannya namanya trust atau kepercayaan dan skim bagi hasil. Terinspirasi dari praktik ekonomi Rasulullah di Yathrib dulu yang mengubah dinar dirham sebagai yang tadinya pinjaman berbunga dengan agunan manusia dalam hal ini budak itu menjadi hak bagi hasil kemudian yang tanpa agunan. Ini yang kemudian sebenarnya salah satu prestasi Rasulullah yang jarang kemudian dipotret ya. Bagaimana Rasulullah dulu itu tidak membuat mata uang baru, Bapak-bapak. Nah, ini garis besarnya ya. Jadi Nabi itu dulu tidak membuat mata uang baru tetapi mengubah fungsi uangnya. Nah, inilah yang kemudian ditiru oleh pemberdayaan. Jadi Maksudnya mengubah dari apa jadi apa? bagaimana Bapak? Maksudnya mengubah fungsi uang dari apa Ya, menjadi apa? jadi kan dulu itu dinar dirham itu akadnya itu pinjam, Pak. Di Hmm. peradaban apa Yastrib dulu karena sejak dulu itu kan dinar dirham sudah dipakai sejak zaman Romawi. Jadi bukan di zamannya Rasul dinar dirham itu baru ada. Itu sudah menjadi Ya. mata uang yang umum Ya, itu mata uang dari Romawi kan? Romawi. Gambarnya kan Nah, gambar kaisar Romawi. nah, nah, waktu itu yang menjadi pertanyaan apa yang menjadi yang dipotret oleh Rasulullah dan juga disadari sebenarnya oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu kan dulu gemarnya itu membebaskan budak, Pak. Hmm. Tapi setiap budak yang dibebaskan, besok ada lagi budak. Jadi Abu Bakar ini bingung, kok budak ini nggak habis-habis. Ternyata memang itu bagian dari desain sistem moneter saat itu. Di mana uang itu ada orang dalam tanda kutip penjualnya yang menguasai uang, yang menguasai dinar dirham. Kemudian untuk mendapatkannya itu kita minjem. Dan minjem itu dikembalikan dengan bunga plus kemudian ada agunan. Agunan nah itu yang dikenal dulu itu kalau nggak barang ya manusia. Jadi jadikan pembantu lah, karena bahasanya itu budak di tempatnya yang bersangkutan. Jadi orang-orang yang punya budak itu sebenarnya adalah mereka itu yang memperdagangkan dinar dan dirham. Inilah yang direvolusi oleh Nabi Muhammad dulu. Sehingga kemudian mengubah apa dinar dirham itu dikumpulkan. Nah, bedanya dulu belum ada Pak sistem hukum seperti sekarang. Kalau sekarang kan saklek kita nggak bisa kemudian beraktivitas dengan mengabaikan hukum. Nah, jadi dulu itu saya ingat saya pernah diskusi juga dengan Trias ketika ada aktivis Dinar Dirham, ya beliau saya hormat Zain kepada beliau Saidi. karena setidaknya beliau sudah berusaha, yaitu Dr. Zaim Saidi. Nah, beliau juga pernah mengisi di asrama saya ketika masih kuliah terkait Dinar Dirham. Nah, waktu itu saya bilang ke Trias, Mas Trias, ini kalau Pak Dokter ini terlalu offside, dia bisa kena pidana. Karena kita sudah terikat hukum bahwa uang yang diakui di Indonesia itu uang rupiah. Kalaupun kita mau pakai dinar dirham, itu hanya diakui di skala mikro atau skala lokal. Dia tidak bisa dipromosikan sebagai alat pembayaran yang universal. Begitu dilakukan, saya bilang apalagi dikampanyekan di kampus-kampus, itu akan kena delik pidana. Akhirnya kan beliau diputus 2,5 tahun, Pak Wibowo. Hmm. Karena dianggap itu merongrong kedaulatan negara dengan yang dalam hal ini mau mengganti uang rupiah dengan dinar dirham. Itu Pak siapa tahun berapa? 2018 atau 2019 dulu Pak pas ditahan. Zain Dr. Saidi Zaim Saidi siapa dokter? bisa dicek nanti di Google itu. Jadi beliau Redwan Saidi? ya bukan Zaim bukan Ridwan Pak karena Ridwan Saidi Oh, lain oh, lagi. Zaim Saidi. Ya Oke. Zaim Saidi Ustaz Zain Saidi. ya Oh, iya, Ustadz iya. juga beliau ya. Ada bukunya itu judulnya Bang Tidak Syariahnya Bang Syariah. Hmm. Hmm. Jadi termasuk Dr. Syafi Antonio yang mempopulerkan perbankan syariah itu akhirnya kan melakukan pertobatan bahwa bukan seperti ini ekonomi syariah yang kita bayangkan gitu. Jadi justru terjebak dalam perbankan syariah dan itu jauh dari nilai-nilai syariah yang kemudian ingin dituju gitu. Nah, di dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa semangat inilah yang ditiru oleh pemberdayaan karena bukti kecintaan kami kepada ajaran Islam itu adalah mencontoh ini, Pak. Jadi Koperasi Pandawa itu tidak kemudian mempromosikan dinar dirham sebagaimana yang lazim digaungkan oleh kelompok Islam yang memperjuangkan dinar dirham.
Tapi kita memperjuangkan sebagaimana Rasulullah dulu itu memurnikan dinar dirham, maka eh, koperasi dulu memurnikan memurnikan uang rupiah dengan kemudian mengganti fungsinya sama akad-akad yang menyertainya, sehingga kemudian betul-betul dia hanya sekedar sebagai alat pengukur nilai.